Halo, halo, halo semuanya. Are you excited for today? Wow, aku biru, maafkan. Bentar. Ya, biasanya kalau baru mulai itu kan langsung present worship ya kalau di gereja kan. Benar banget. Aduh. Oke guys, halo semuanya. Kenalin nama aku Wilson dan ya kalian bertemu lagi dengan gua MC paling kece ya pastinya. Sorry say, gua paling kece. Dan gua gak sendiri kali ini. Tapi nama siapa? Sama perkenalkan diri dong, silakan. Apa dong? Aku Kasih, bisa baca ini di namaku Kasih dari Jogja, tapi aku aslinya nih sekarang lagi di Jogja. Anak rantau sama kayak Wilson. Rantau kita. BTW Kak Kasih, apa kabar? Udah lama kita tidak bertemu lah ya. Udah lama ya? 2 bulan kayaknya. Padahal tadi kita ketemu. Enggak dong, aku udah ketemu sama Wilson, tapi yang teman lain pastinya aku masih banyak banget yang baru ketemu bulan ini. Ada Karun, halo Karun, Pandi. Halo teman-teman semua. Ada Pandegi, aduh. Tahu nggak Kak Kasih? Aku kenapa panggil dia Pandegi? Karena kan namanya dia Pande. Di sini terkenal lebih guling itu Pande Egi. Jadi kalau aku dengar kata Pande pasti aku teringatnya Pande Egi. Ya. Wah, Pande Egi. Halo Pande Egi, gimana kabarnya Pande? Itu Kak Kasih kayaknya kurang Abdul ya sekarang ya Kak Kasih ya. Tahu kenapa? Karena kita kurang semangat Kak Kasih. Ya, biasanya itu OMGC itu punya ritual yang tenan ya, yang tenan ritualnya itu adalah yel-yel. Masih ingat kan teman-teman yel-yelnya dari OMGC Indonesia? Yel-yel. Ingat kan? Ingat dong pastinya. Oke. So, aku kasih aba-aba ya teman-teman. Hitungan ketiga, kalian langsung suarain yel-yelnya, oke? OMGC Indonesia 1, 2, 3. People and persevere to grow in unity. Yeay. Kurang seru. Coba ya. Aku ulangin lagi ya. OMGC Indonesia people bla 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 bla. Oke ya. 1, 2, 3. OMGC Indonesia. People and persevere to grow in unity. Yeay. Mantap banget ini. Keren. BTW, Kak Kasih, kita ada yang diingetin juga nggak sih Kak Kasih? Kita mau ngingatin teman-teman untuk yang namanya. Jadi teman-teman itu nama positif baru asli gimana? Biar tahu teman-teman lagi di mana nih. Kayak aku lagi di Jogja, teman lagi di Bali. Karut nih, kita nggak tahu lagi di mana, di Jakarta kah, di Medan kah? Oke. Kemudian teman-teman yang baru pertama kali join, siapa sih di sini? Kita mau sapa-sapa nih. Yang pertama banget join di kali ini. Teman-teman yang pertama kali join, silahkan isi link yang ada di text box. Nanti akan ada link di sana. Teman-teman akan bergabung di grup kita. Ada Wilson di sana, ada Kak Katmil, ada Sarah, ada Des, siapa lagi? Yoi, bener banget nih. BTW Kak Kasih. Kak Kasih. Ya. Kasihnya seperti sungai. Aku masih di sini. Betul Kak Kasih, karena aku tadi sudah nyanyi, gimana kalau misalnya begini aja Kak Kasih, kita main game? Boleh. Boleh gak sih? Main gamesnya apa nih Wilson? Aku juga justru gamenya itu Kak Kasih yang tahu. Yang lain semangat buat main game kan? Daripada kita pusing ya, ntar kita akan serius dengerin firman Tuhan. Tapi sekarang kita serius dengerin MC ngebacot gak jelas. Daripada kalian pusing dua-duanya, mending kalian kita main ice breaking dulu. Kita main game dulu ya. Nah, apa tuh? Bukan Kak Kasih?
Bener kan kalau kita nggak main game nggak semangat tuh Kak Desi aja bilang kalau Wilson Wilson MC jadi nggak semangat katanya. Kok nggak semangat? Iya Aku kok bisa. semangat. Bisa aja emang Kak Desi haters. Oh haters. Terus aku fans kamu Wilson, jangan khawatir. Oh iya fans aku. Oke Kak Kasih silakan. Jadi teman-teman kita akan gamesnya tebak lirik lagu. Tebak lagu. Jadi nanti akan di-share audio ininya, audio Kira tebak liriknya. siapa pacarnya Kak Desi. Karena anak MGC tahu semua. Oke, nanti akan kita tebak lirik lagu yang akan di-share sama multimedia. Dan nanti jika benar, Wilson akan lanjutkan liriknya. Gitu kan, Wilson? Boleh. Kita coba lihat lah ya. Bisa nggak sih teman-teman main? Ya soalnya ini terlalu susah sebenarnya. Jadi siapkan ya earphone-nya, siapkan telinganya biar nggak salah dengar. Oke, siap. Yuk, dipersilakan. Silakan, tim. 성 베자르 팽고베넌 무 바지쿠 테렐로 달람 언튜크 디만거티 성 베자르 성인다 양카우 피커칸 텐탄쿠 테이케이 테스레미 바지쿠 성인다. Omo. Ini sebenarnya lirik lagu bahasa Indonesia, tapi yang ngomongnya itu opa-opa. Jadi yang fans sama Korea pasti tahu lah ya. Tahu nggak ya? Ini kan dari negaranya pacar aku, say. Namanya Jisoo. Oke, mau diulang sekali lagi? Gimana Wilson? Boleh, ulangin sekali lagi, Leon. Sekali lagi kesempatan Anda untuk mendengarkan dengan jelas. Akan ada hadiah dari Wilson. 팽고베넌 무 바지쿠 테렐로 달람 언튜크 성 베자르 팽고베넌 무 바지쿠 테렐로 달람 언튜크 디만거티 성 베자르 성인다 양카우 피커칸 텐탄쿠 테이케이 테스레미 바지쿠 성인다. Ada yang bisa? Yang bisa boleh langsung ini aja lah ya. Boleh langsung unmute aja ya. Lagi coba lagi dah. Kasihan satu kali lagi ya. Boleh. PIC nggak boleh ya. PIC panitia nggak boleh menebak. Terima kasih. Yuk, silakan multimedia. Gampang loh ini, say. 성 베자르 팽고베넌 무 바지쿠 테렐로 달람 언튜크 디만거티 성 베자르 성인다 양카우 피커칸 텐탄쿠 테이케이 테스레미 바지쿠 성인다. Song indah. Itu indah sudah pasti ada kata indah loh guys. Pasti ya benar, ada yang benar. Nggak tahu ya apa ya jawabannya ya. Kita coba dulu lah ya. Kasih ada yang benar Wilson. Coba ya. Apa ya jawabannya ya guys? Ting. Yakin nih, nggak mau ganti. Ini udah ada yang benar Wilson. Ya kita coba dulu lah ya. Sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Haleluya, benar sekali. Tadi aku melihat yang pertama Jonathan Timothy, guys. Mantap. Jonathan Timothy boleh maju ke depan, boleh silakan PIC atau multimedia. Jonathan Timothy bisa di. Ya ini ada hadiah dari Wilson kayaknya nih. Jonathan Timothy. Boleh di ini spotlight ya, MC siapa multimedia? Jonathan Timothy. Kayaknya Jojo nggak lagi open cam deh. Brother Jojo. Oh, ini Brother Jojo ternyata. Iya. Ayo. Pasti kamu. Boleh di pin ya. Halo brother. Waduh, gila.
Jadi karena Anda berhasil memenangkan ronde pertama, jadi dapat hadiah spesial yaitu foto dengan MC Kece kali ini. Yuk silakan. Yuk, Leon boleh difoto ya. 1, 2, 3. Udah Leon? Oke, thank you. Oke, lanjut. Lagu selanjutnya. Turun bro. Turun. Masih ada lagi guys, jangan kecewa, jangan Banyak. bingung. Aduh, aku nggak dapat nih foto sama ini, sama Wilson. Bener dong. Kita MC kece ya nggak sih? Come on. Aku malah bersyukur. Ayo lanjut. Apa ya lagu selanjutnya teman-teman? Mango Kosa Dart Tempat Mo Tang Papa Kakal Mulia Kau Holder Disney Memelikan Hati Menyam Beken Yang Terluka Ku Konteneng Bersamamu Bapa. Lagu apa itu? Ada yang bisa? Ya. Ada yang bisa? Bisa. Siapakah yang bisa? Kayaknya kalau nggak salah lagunya Sebentar. Bersamamu Bapak terus kayaknya kalau itu. Siapa yang bisa? Siapa yang pertama? MC Kak Kasih. Ntar kamu catat ya. Itu Yusuf udah ini speak up nih Yusuf. Kita coba dulu lah ya. Bener apa enggak ya? Yakin nggak mau ganti? Ya sudah. Udah banyak jawabannya sih. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang bersamamu. Bener sekali, lagunya Tenang dari GMS Mawar Sharon, Gereja Mawar Sharon, penulis Pastor Philip Mantova. Siapa tadi yang pertama? Udah banyak nih, tadi yang pertamanya Jojo lagi kayaknya nih. Siapa yang pertama? Jojo lagi, mau foto lagi Jo? Aku bosan Jo. Sungguhan nih Jo. Hakikat sudah bosan, sudah lelah sama kamu Jo. Oke, lanjut lagu yang selanjutnya. Pagamution surucei tupcupakewak John bagi kemuliaanmu genepi suruh rencanamu sampai bumi penuh kemuliaanmu. Ya, judulnya ya guys, judulnya. Bisa? Ada yang tahu? Apa nih lagunya? Silakan Sampai Leon bumi lagi, kemuliaanmu. Lagi. Enggak, bukan. Aku tanya judulnya. Ya, judulnya. Judulnya. Enggak tahu. Jangan nyerah Kak Ruth. Kak Ruth benar. Oke, Elistra. Mantap sekali. Kita coba dulu ya apa judulnya. Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Kemarin kita, enggak, udah. Kita main game, bukan nyembah aja. Oke, bener. Elistra, Tuhan inilah hidupku. Mantap sekali. Karena Anda menang, Anda mendapatkan kesempatan untuk foto dengan 2 MC kece pada malam hari ini. Dipersilakan, Leon. Oke, 3, 2, 1. Mantap sekali. Beri tepuk tangan yang meriah buat Elistra. Oke, lumayan susah loh sebenarnya hidupnya. Oke, lanjut Leon. Oke, satu kali lagi ya guys. Dua aja.
Oke, 2. 2. Tapi harus cepat. Harus cepat. Oke. Kakak udah gak sabar sebenarnya. Oke, Leon. Inyaku tuan di hidupku tirikan odep yang boru daramu mensikan plikan atiku kutatakan kol segalanya karena salib muku hidup karena salib muku menanggengko yang berkuasa sanggup tuk melakukan mukjiza mu di hidupku. Ayo, siapa? Ayo. Ini apa nih? Apa nih? Kita coba dulu lah ya. Cincang. Bener apa enggak ya jawabannya pemirsa? 1, 2, 3. Karena salibmu ku hidup. Karena salibmu ku menang. Engkau yang sanggup untuk melakukan mujizatmu di hidupku. Karena salibmu dari True Worship. Mantap sekali. Siapakah yang pertama lagi tadi? Kak Alistra lagi. Kak Alistra lagi. Mantap. Jadi hasilnya seimbang ya guys. Oke, silakan untuk yang terakhir. Ayo, Karut jangan kalah, Karut. Iya, ulang tahun masa kalah. Jangan kalah cepat. Let's go. Tuan polikon bapa polokon kembakan sangsa mi padamu bapa pulikan ampiunaila bangsa kami dan pulikan kembali negeri kami. Ya, gampang banget ini. Ini gampang banget ya, ini lagu kemerdekaan loh guys. Come on, masa nggak bisa sih? Bener nggak nih jawabannya orang-orang nih? Ayo, apa ayo? Ayo apa judulnya? Ayo. Sudah. Masih banyak yang salah. Oke. Sepertinya saya sudah tahu teman-teman. Mari kita coba apakah benar atau tidak. Tuhan pulihkan Bapa pulihkan kembalikan bangsa kami kepadamu Bapa pulihkan ampunilah bangsa kami sama-sama dan pulihkan kembali Indonesia. Pulihkan negeri kami dari True Worshipper. Thank you semuanya, luar biasa sekali. Yang pemenang pada malam hari ini adalah ya Ibu Elistra dari Medan. Wah keren sekali wah. Oke. Iya wah. Oke, untuk pemenang nanti seperti yang tadi Kakak kasih bilang akan ada hadiah. Jadi Leon boleh spotlight dirimu sama Ibu Elistra. Jadi yang pemenang akan foto bersama Leon. Nah, Leon masuk. Nah, foto bersama Leon ya, foto ya. 1, 2, 3. Siapa yang ngefoto, Leon? Kan Anda yang ngefoto. Lagi 1, 2, 3. Loh. Oke, mantap sekali. Karun, jangan pergi. Oke, thank you semuanya sudah hadir pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Belum, Pak. Belum, Wilson. Kamu aja yang keluar deh.
Kan Kak Desi seneng kan itu kan. Oke, sekalian kita mau dokumentasi dulu, guys. Ada pengumuman nggak sih? Oh iya. Foto dulu lah ya. Ya, sekalian aja dulu. Mm-mm. Yuk open cam, guys. Ya, yang lain boleh open cam. Open cam ya, open cam. Gimana? Leon bisa memberikan aba-aba? Anggi, Kak Dani, Elisa, iya, Feve, Opani, siapa lagi? Kak Dana, Jojo, Malang. Oke, Olvani, Veve, ayo. Kak Dana, Jonathan, Elisa, Anggi, Yohanes, Evanus, Elisa, Jonathan. Pande Egi, ayo ya. Kampus penamu, guys. Bagus. Halo Kak Yohanes. Ayo. Kak Atmil, ayo Kak Atmil. Udah. Oh, udah. Oke, silakan, Leon. Oke, semuanya siapkan posisi. 1, 2, 3. Oke, once again. Sekali lagi. Oh, semua guys. Oh. Oke. Oh. Selesai. Oke, thank you Leon atas kerjasamanya. Jadi ya, sebentar lagi kita akan masuk ke dalam suatu hal, tapi sebelum masuk ada beberapa hal yang harus Anda perhatikan saudara-saudara. Silakan PowerPoint-nya diberikan, dimunculkan. Ayo yang punya PowerPoint bisa dimunculkan. Oke, teman-teman yang baru pertama kali join, bisa langsung mengisi link yang ada di text box atau langsung scan kode QR yang ada di slide ya. Kak, aku baru pertama kali join. Oh ya? Iya, besok aku live ya. Oke, nggak apa-apa, silahkan. Nggak ditangkap. Oke, selanjutnya apa nih Wilson pengumumannya? Selanjutnya, ya seperti yang harus kalian lakukan adalah ubah nama perangkat kamu, or rename your device dengan nama sebelahnya garis terus kota, atau name ambek strip pas city. Nah, contoh example Monica strip Bandung, or Kasih strip Jogja, Wilson strip Bali, like that guys. Tenang. Oke, selanjutnya nanti akan ada Q&A untuk yang setelah firman. Teman-teman bisa masukkan pertanyaan teman-teman di link slider yang akan ada di text box atau yang ada di layar kita saat ini. Langsung aja scan. Ayo di-scan yang mau tanya. Ya. Tapi tolong ya pertanyaannya sesuai. Jangan Kak Wilson jomblo enggak guys. Bukan jomblo lagi, saya akut. Oke, selanjutnya. Selanjutnya ada apa? Selanjutnya, ayo. Happy birthday to you. Siapa? Selamat ulang tahun buat kamu, Elsie Ruth Rumiris, Uli Basasi Burian. Yang tadi ada di sini Kak Ruth, happy birthday. Terus Ibu Rahel, Ibu Tian, Jeremy, Arwadi Bola, Janet James Habol, Racha Gracia, Barzevan Limong, Claudia Agriani Poli, Yarika Kreskita, Keisha Christine, Ruth Trivena, Sofly Lumapo, Iverson Agustin. Happy birthday guys. Yeay, banyak banget ya yang ulang tahun. Ternyata ya di OMGC Indonesia itu ada
Gracia Poli loh, pemain atlet bulu tangkis tuh, Claudia Gracia Poli. Oke, Mantap. selamat ulang tahun guys. Happy birthday guys. Selanjutnya kita di OMGC ada mini Zoom. Teman-teman yang pengen masuk ke komunitas ke room Zoom kecil. Ini kan kita lagi di meet up, ini semuanya Minzo nih gabung. Ada juga yang belum masuk. Jadi teman-teman kalau mau masuk langsung aja scan kode QR yang ada di layar atau yang ada di link nih, di link yang di teks. Langsung ayo cus ditunggu. Oke, selanjutnya mana privilege suaranya? Privilege. Ya, kalau kalian mau ketemu saya hari Selasa ya, guys. Good news, good news. Ya, good news. Halo. Nah, oke teman-teman, bagi kamu yang lagi bingung mau pelayanan apa di gereja, nggak ada kesempatan pelayanan, atau kalian kayak aku mau pelayanan di luar tapi kalian belum punya keberanian, so yuk pelayanan bareng di Online Missionary Generation Community. Caranya gampang loh guys, kalian tinggal scan ya barcode yang tertera, itu tulisannya scan me, soalnya dia sudah lama tidak di scan sepertinya. Jadi di scan ya guys, terus atau klik link https://bit.ly/omgc volunteer, itu ada di admin sudah ngasih linknya di bawah. Itu di sana ada community, ada kreatif, kekreativitasan kita akan diuji di sana, terus ada komunikasi, kita akan belajar tentang komunikasi juga di dalam pelayanan ini ya teman-teman. So buat kalian yang aku nggak punya skill apa-apa, tenang guys, di sini kalian bakalan diajarin. Contoh kayak saya bisa seperti ini karena diri saya, bukan karena diri saya sendiri, tapi karena teman-teman yang luar biasa. Contoh Kak Katmil, Kak Jess, Kak Kasih, dan lain-lain. Kak Desi nggak kenal sih sebenarnya, cuman dia tuh membantu sebenarnya. So, ya yuk join pelayanan bareng ya guys. Oke, next. Oke, teman-teman, kita di OMGC juga ada program C2B. Itu Care to be Blessing. Teman-teman yang ingin memberi untuk pelayanan di OMGC nanti akan minimal 25.000. Teman-teman bisa mengirim di rekening BCA atas nama Yosiana Rizkila atau nomor e-wallet yang ada di layar itu atas nama Katmil Caradia. Teman-teman langsung screenshot dan kirim semampu teman-teman. Atau kalian bisa kirim ini ya di e-wallet saya sendiri juga boleh. Terus kalau udah kirim teman-teman bisa langsung konfirmasi di ini di nomor yang juga Katmil. Kak Kasih setuju ya guys ya, panitia Kak Kasih setuju kalau di linknya di rekeningnya saya. Tadi kan saya bilang di e-walletnya. No. Kecuali Wilson nggak boleh. Oke, lanjut aja guys, ayo. Oke, selanjutnya. Oke, selanjutnya next OMGC Meet Up. Temanya itu joyful. Kalau hari ini kita bahas soal freedom, bulan depan kita akan bahas soal sukacita dalam Tuhan. Tapi bahas soal ini cuma 30 September 2022 ya teman-teman, bulan depan. Cuman ya teman-teman, akan ada sesuatu yang spesial di hari ini karena untuk bahas soal minggu depan kita akan mendengarkan yang ntar di akhir ya guys. So, silakan selanjutnya. Oke, teman-teman, kita ada di berbagai aplikasi nih, ada di Instagram, ada di TikTok, Facebook, dan lain sebagainya. Seperti yang ada di layar, teman-teman bisa langsung subscribe kita, follow kita, atau add pertemanan atau apapun, teman-teman bisa langsung terhubung di kita di aplikasi manapun. Teman-teman juga bisa scan kode QR yang ada di layar agar teman-teman tidak ketinggalan informasi dari OMGC Indonesia. Benar sekali, karena OMGC kita punya visi untuk menjadi misi di generation of community di Indonesia, guys. Ya, benar sekali, guys. Dan kalian, kita di sini kita bisa belajar mengenai visi dan misi yang Tuhan berikan kepada kita, yang dimana jadikanlah semua bangsa muridku dan baptiskanlah dia dalam nama Allah Bapa Putra Roh Kudus, dimana kita menjalani misi kita untuk menjadikan kasih karunia Tuhan kepada banyak orang. Di sinilah kita adalah tempat yang luar biasa, OMGC sebagai tempat belajar yang luar biasa. So yuk join and connect dengan Instagram sosialita kami.
Oke. Thank you. Teman-teman, Selanjutnya. ayo langsung di follow. Sekian Langsung pengumuman follow. kita. Oh, nggak ada lagi ya? Udah selesai. Loh, kukira ada Pengen ngomong terus ya? pengumuman pernikahan antara bosnya kita, Kak Kasih. Wah. Wah, Boleh. itu urusan nanti. Oke, so kita mau ngapain sebentar lagi? Yuk kita sama-sama kayak tadi sebenarnya tadi itu kita nyanyi, kita joyful dengan game. Ini waktunya kita untuk ada di dalam hadirat Tuhan ya teman-teman. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita sama-sama siapkan hati kita dan kita datang kepadanya dan kita sembah Dia. Kepada hambanya dipersilakan. Oke, shalom teman-teman semuanya. Apakah dengar suara saya dengan jelas? Aman. Oke. Aman, bro. Karena maaf sekali tadi saya ada bola balik masuk karena jaringan saya. Maaf. Saya mau nyapa nih teman-teman. Apa kabar teman-teman semuanya? Saya percaya kita masih dalam keadaan sehat, masih dalam Tuhan diberi kesehatan dan kekuatan. Dari pagi sampai malam Tuhan sudah menjaga kita, melindungi kita. Maka itu, marilah kita mengagungkan Tuhan. Sebagai pribadi satu-satunya ya Tuhan adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita percaya walau bumi bergoncang tetapi kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan. Haleluya. Mari semua-sama berkatakan, Tuhanlah kekuatan dan bermasmurku. Bersama-sama katakan, Tuhanlah kekuatan dan masmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Sekali kami katakan Tuhan, Engkaulah kekuatan bermabusmu bagi kami Tuhan. Haleluya. Sekali katakan Tuhanlah. Tuhanlah kekuatan dan masmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Come on, semua. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Kasih setiamu tetap kekal selama-lamanya Tuhan. Haleluya. Bersama-sama katakan, ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang,
gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, amin. Gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dah. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu, amin. Yamu tak pergi dariku. Na 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 na. Kami bersyukur Tuhan, kami punya Allah yang seperti Engkau Tuhan. Engkau Allah yang setia, Allah yang dahsyat. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita tenangkan hati pikiran kita di hadapan Tuhan. Mari ambil waktu sikap berdoa. Mari kita datang sama Tuhan. Hanya Tuhanlah. Hanya takut akan Tuhan. Dan setialah beribadah kepadanya dengan segenap hatimu, sebab ketahuilah betapa besarnya hal-hal yang Dia lakukan di antara kita semua. Amin. Saya percaya mungkin saat ini kita banyak mengalami hal-hal, tantangan, pergumulan yang kita tidak bisa kita pikirkan. Namun kita percaya kita punya Tuhan yang setia, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Saya ingat banget di Ulangan dikatakan demikian. Aku adalah Allah yang memegang perjanjian. Amin, saudara. Saya mengimani ayat ini. Kadang-kadang saya juga mengalami banyak hal, pergumulan, tantangan, persoalan yang saya hadapi. Tapi saya lupa akan kebaikan Tuhan, lupa akan Tuhan pernah menolong saya. Tapi lagi ada masalah di depan kita nih, kita lupa. Dulu pernah kita ditolong Tuhan. Mari kita memasuki hadirat Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati kita, menyiramkan isi kebenaran firman Tuhan pada malam ini. Mari kita menyanyikan lagu ini. Dia Tuhan yang setia menolong kita. Dia Tuhan yang bekerja melebihi yang kita dapat pikirkan. Kau Tuhan yang selalu bekerja melebihi yang dapat ku pikirkan. Tak sekalipun Engkau biarkan ku hadapi semua sendiri. Saat ku rasa tak mampu lagi, di situ Kau tunjukkan setiamu. Dalam badai janjimu teruji, Kau buktikan kepadaku.
Kau Tuhan yang menolongku di masa lalu, Kau juga yang menolongku saat ini dan untuk selamanya. Kau Tuhan yang sama, selalu setia untuk menolongku. Yang tahu lagu ini, mari sama-sama katakan, saat ku rasa tak mampu lagi. Saat ku rasa tak mampu lagi. Di situ Kau tunjukkan setiamu. Amin, amin. Jalan badai janji-Mu terwujud. Kau buktikan kepadaku, Kau Tuhan yang menolongku di masa lalu, Kau juga yang menolongku saat ini dan untuk selamanya. Kau Tuhan yang sama, selalu setia untuk menolongku. Kau setia menolong kami Tuhan, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Haleluya. Dan untuk selamanya, Kau Tuhan yang sama, selalu setia untuk menolongku. Kau Tuhan yang menolongku di masa lalu, Kau juga yang menolongku saat ini, amin. Dan untuk selamanya, Kau Tuhan yang sama, selalu setia untuk menolongku. Dan untuk selamanya, Kau Tuhan yang sama, selalu setia untuk menolongku. Dengan iman, selalu setia untuk menolongku. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, buat pada malam hari ini, malam yang indah buat kami Tuhan. Tuhan, kami sudah memuji, menyembah-Mu, membesarkan nama-Mu Tuhan. Engkau yang memberkati setiap anak-anak-Mu yang datang ke rumah-Mu Tuhan, untuk beribadah bersama-sama, memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Tuhan, pada malam ini Tuhan, Engkau masih memberikan kami kesehatan, kekuatan, itu semua karena kasih, karena karunia-Mu Tuhan. Itu semua karena cinta kasih-Mu kepada kami. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan, Engkau yang mengurapi setiap hamba-Mu yang menyampaikan keluar dari mulut ya Tuhan, tidak sia-sia. Tetapi kami juga menjadi berkat, menjadi rema dalam kehidupan kami Bapa. Tuhan, kami sambut firman-Mu, Engkau yang berkati, Engkau tutup bungkus dengan kuasa dalam-Mu Tuhan. Tuhan, kami juga tidak lupa untuk mengakui segala kesalahan kami, dan sepanjang 1 minggu yang kami lakukan yang tidak berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Baik dalam pikiran, perkataan, perbuatan, apapun yang kami lakukan, kami mau mengakui segala kesalahan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Bersama-sama kita katakan, amin, amin.
Oke, mantap. Boleh dilebarin lagi itunya. Dilebarin semua. Oke, teman-teman. Wait ya. Terberkati semua? Coba yang terberkati boleh angkat tangan dong. Terberkati semua? Itu diitin. Oke, mantap. Oke, teman-teman. Boleh dibaca tema kita hari ini apa? Bulan ini. Boleh sama-sama dibaca dong. Sama-sama dibaca di itu aja. Di unmute. Apa? Sama-sama dibaca coba. Freedom set you free. Freedom set you free, teman-teman. Nah, itu dia. Kebebasan yang memerdekakan. Itu dia ya, betul ya. Nah, bicara tentang kemerdekaan, teman-teman. Beberapa minggu lalu kita merayakan yang namanya apa? Coba masih ingat gak? Beberapa minggu lalu, tepat 2 minggu lalu, itu kita merayakan apa? Hari Merdeka, Hari Merdeka ya, kemerdekaan Indonesia ya. Siapa yang sudah merdeka hari ini? Sudah merdeka semua? Sudah merdeka semua? Yang kasih sudah merdeka kasih jempol dong coba. Jempolnya mana? Kakak Wah, masih ada jempol dijajah ya? sama Kak Desi. Oke, mantap, 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 mantap. Oke, teman-teman, wait ya. Nah, bicara tentang kemerdekaan, teman-teman. Bicara tentang kemerdekaan. Coba kalau misalnya kita tempatin diri kita sebagai orang-orang yang hidup di zaman sebelum Indonesia merdeka. Kita mundur sedikit untuk kita masuk ke zaman di mana Indonesia belum merdeka. Coba kita tempatin diri kita sebagai orang yang belum merdeka. Kira-kira kalau misalnya waktu itu kita ada di zaman di mana kita belum merdeka, zaman Indonesia belum merdeka, kira-kira apakah kita punya kebebasan untuk memilih? Kita punya kebebasan nggak untuk memilih? Misalnya kita mau sekolah di mana? Apakah kita bisa milih kita mau sekolah di mana? Bisa nggak? Bisa nggak? Kalau nggak bisa, coba di kolom chat bilang nggak bisa, nggak bisa, nggak bisa ya. Nah itu dia, teman-teman. Ketika kita zaman belum Indonesia belum merdeka, kita nggak bisa milih apakah kita mau sekolah di mana, apakah kita hidup mau seperti apa. Kita setelah sekolah mau lulus sekolah itu kita mau jadi apa, itu kita nggak bisa milih, teman. Itu dia. Nah, zaman Indonesia belum merdeka itu kita nggak bisa milih. Kita bahkan apa ya? Kita bahkan mau bangun pun itu rasanya mau tidur lagi, betul ya? Kita bangun tidur itu rasanya mau tidur lagi. Kenapa? Hidup kita itu ditentukan sama penjajah. Kita nggak bisa nentuin hidup kita. Kita nggak punya hak untuk menentukan apakah kita hidup itu mau seperti apa. Kita nggak bisa nentuin itu. Karena hidup kita ditentuin oleh penjajah. Lu kerja kayak gini. Lu harus jadi gini. Nggak bisa tuh kita nentuin hidup kita. Nggak bisa. Nah sama seperti kayak kita masih hidup di dalam dosa. Sama seperti kita masih hidup di dalam dosa. Kita juga nggak bisa nentuin hidup kita mau seperti apa ketika kita masih dijajah oleh dosa, teman. Nah itu dia. Jadi ketika kita masih dijajah oleh dosa itu kita nggak bisa nentuin tuh apakah hidup kita mau seperti apa, itu kita nggak bisa nentuin, teman. Nah, tapi beda setelah kita mengenal kebenaran. Coba kita baca ayatnya di Roma 16, di Roma 6 ayat 17 sampai 18. Coba dibuka coba. Roma 6 ayat 17 sampai 18. Stop sini. Roma 6 ayat 17 sampai 18. Yang udah ketemu langsung open mic terus bilang amin. 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 Oke, silakan. Amin. Ko James boleh bantu baca. Oke. Roma 6 ayat 17 sampai 18. Tetapi Baca yang ayat syukurlah 17. kepada, demikianlah firman Tuhan. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu kamu memang hamba dosa, tapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Nah, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran, betul ya? Nah, kita itu sejak kita mengenal kebenaran, kita sudah dimerdekakan dari dosa. Betul ya?
Kita sudah dimerdekakan dari dosa tuh. Kita udah lepas dari dosa. Kita yang tadinya masih terikat sama dosa, kita yang tadinya masih terikat dengan keinginan daging, itu kita sudah lepas dari yang namanya hamba dosa, teman. Itu dia. Kita udah dimerdekain dari segala keinginan dosa. Nah, apakah dengan kita sudah merdeka dari dosa, apakah kita nggak bisa jatuh lagi dalam dosa? Gimana menurut kalian? Gimana menurut kalian? Apakah dengan kita sudah dimerdekakan dari dosa, kita nggak bisa jatuh lagi dalam dosa? Bisa? Nggak juga ya. Pasti kita masih bisa jatuh dalam dosa. Betul ya? Nah itu dia. Kita pasti masih bisa jatuh dalam dosa. Tapi bedanya adalah ketika kita jatuh dalam dosa itu kita bisa punya pilihan, teman. Coba kita tempatin diri kita sebagai orang Indonesia tadi yang belum merdeka. Kita nggak punya pilihan tuh ketika kita masih dijajah sama dosa. Tapi begitu kita sudah dimerdekakan dalam dosa, kita sudah dimerdekakan dari dosa, itu kita bisa memilih tuh. Apakah hidup kita mau seperti apa? Apakah ketika kita jatuh dalam dosa, kita mau tetap jalan di dalam dosa atau kita mau bertobat? Nah itu dia. Sampai sini ada amin ya. Amin. Wait guys. Sampai sini ada amin? Amin ya. Nah, kita udah merdeka bukan berarti kita nggak bisa jatuh lagi, teman. Kita tetap bisa jatuh, tapi kita bisa punya pilihan. Apakah kita mau hidup di dalam dosa atau kita mau bertobat? Kita kembali ke jalannya Tuhan. Nah, itu dia. Nah, berarti merdeka itu bukan berarti kita tetap merdeka itu bukan berarti kita tetap nggak bisa jatuh dalam dosa. Kita tetap berdosa, kita tetap bisa masuk dalam dosa, tapi kita punya pilihan apakah kita mau tetap tinggal di dalam dosa itu atau kita bangkit dan bertobat. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kita udah merdeka nih. Pertanyaannya adalah apa yang mau kita lakuin dengan kebebasan kita? Apa yang mau kita lakuin dengan kebebasan kita kira-kira? Coba. Apa yang mau kita lakuin dengan kebebasan yang kita miliki itu? Apa yang mau kita lakuin? Nah, ini dia teman. Apa yang bisa kita lakuin ketika kita masuk dalam dosa? Jadi, berjalan dalam dosa itu sama seperti kita berjalan di dalam dua jalan yang terpecah. Ingat, dua jalan yang terpecah. Ketika kita jalan di dalam dosa, ketika kita jalan dalam dosa itu kita jalan di dalam dua jalan yang terpisah. Dua jalan yang terpecah. Apakah kita mau ngambil yang kiri atau kita mau ngambil yang jalan yang kanan? Itu dia. Ketika kita ambil jalan yang kiri, ketika kita kompromi sama dosa kita, ketika kita ya udahlah, Tuhan juga ngerti lah, gue lagi nafsu gitu kan. Tuhan juga ngerti lah, gue lagi pengen ngelakuin ini, nggak apa-apa lah ya, dikit-dikit aja, kompromi aja dikit. Apa yang kita lakuin ketika kita kompromi? Kita semakin jauh sama Tuhan, teman. Kita yang jalan di dua jalan yang bercabang ini, kita semakin jauh sama Tuhan. Kita semakin menjauh dari Tuhan, kita semakin menjauh dari jalannya Tuhan. Jalan yang sudah dimerdekakan itu. Nah, kita udah merdeka, tapi kok kita masih bisa dijajah sama dosa? Kenapa gitu? Kita udah merdeka, tapi kenapa kita masih bisa dijajah sama dosa, teman? Karena kita yang memilih untuk kita masuk ke penjajahan lagi. Kita memilih untuk kita masuk ke dalam dosa lagi, teman. Sama seperti kisah orang-orang Israel. Orang-orang Israel itu di depan mata itu udah ada kesempatan. Udah ada apa? Udah ada apa? Kesempatan, ya. Nah, itu dia. Di depan mata orang Israel udah ada kesempatan. Tuhan kasih tanah perjanjian di depan mata orang Israel, tapi orang Israel mengeluh, teman. Orang Israel itu mengeluh ketika mereka dihadapin dengan padang gurun. Mereka mengeluh, mereka lebih milih untuk hidup di bawah penjajahan Mesir daripada mereka masuk ke tanah perjanjian. Kenapa? Karena mereka nggak bisa melihat kemuliaan Tuhan. Karena mereka nggak bisa melihat, oh Tuhan udah nyelamatin gue nih, kenapa gue mesti balik lagi ke Mesir gitu. Harusnya mereka milihnya gitu kan. Tapi kenapa mereka bisa milih Mesir? Kenapa? Karena ya itu, mereka nggak bisa melihat kemuliaan Tuhan. Mereka nggak bisa melihat mereka nggak bisa percaya sama Tuhan ketika mereka dihadapi dengan tantangan-tantangan yang ada. Itu dia. Sama seperti gini contohnya. Coba siapa di sini yang masih sekolah?
Ini yang off cam boleh di on cam biar bisa ngeliat nih muka ganteng, muka cantiknya. Siapa di sini yang masih sekolah? Coba angkat tangan. Ada? Atau udah pada kerja ya? Atau udah pada merit mungkin? Nggak ada. Ada yang masih sekolah? Atau masih kuliah? Coba masih kuliah. Ada? Yang masih kuliah? Coba angkat tangan. PV, Samuel Charles. Renaldi, kamu apa Renaldi? Kerja, kuliah? Aku kerja kok. Oh, kerja. Oke. Nah, itu dia. Coba kita yang kuliah coba. Kita yang masih sekolah, kita yang masih kuliah gitu. Coba kita ingat-ingat deh coba. Kita ingat-ingat deh coba. Misalnya kita dapat liburan nih, kita dapat liburan semester. Wah, itu kan liburan panjang banget kan, apalagi anak-anak kuliah gitu kan. Liburan panjang banget tuh. Tapi biasanya ya. Biasanya saya nggak tahu tuh, gue nggak tahu tuh. Kalau misalnya kita masuk ke liburan, itu kita pasti awal-awal kita pasti enjoy banget tuh. Wah, enak banget liburan panjang gitu kan. Tapi lama-kelamaan apa yang kita rasain? Pasti kita ngerasa kok liburan bosan ya, pengennya masuk gitu. Siapa yang kayak gitu coba? Giliran kita dikasih libur, kita mau masuk. Tapi giliran kita udah masuk deh. Kita udah nggak libur lagi, kita masuk ke sekolah. Kita pasti ngerasa kayak kita, aduh, gue kangen liburan. Siapa yang kayak gitu coba? Pasti semua gitu ya. Nah sama, gue juga gitu guys. Gue yang tadinya, gue kalau ingat lagi ke zaman sekolah gitu. Gak usah zaman sekolah deh, zaman kerja deh. Coba ya kerja, coba. Iya atau enggak ya? Kita lagi kerja nih. Terus kita dapat liburan panjang. Kita dikasih liburan panjang sama atasan kita. Kita bisa pergi kemanapun lah. Kita bisa pergi ke Pulau Komodo gitu kan. Siapa sih yang nggak mau ke Pulau Komodo gitu kan? Nah, kita liburan saking panjangnya kita sampai bosan. Kita berharap kita kerja lagi. Tapi begitu kita masuk kerja, apa yang terjadi sama kita? Aduh, gue kangen liburan. Nah, itu dia. Sama gue juga ngerasain kok. Tenang aja. Nah, itu dia. Jadi dari sini kita bisa lihat manusia itu punya kecenderungan lupa bersyukur. Itu dia, teman. Manusia itu punya kecenderungan lupa bersyukur. Akhirnya apa? Itu yang terjadi. Sama kayak bangsa Mesir. Tadi. Bangsa Mesir itu ngeluh terus ketika mereka dijajah sama bangsa Israel. Kok bangsa Mesir sih? Bangsa Israel ketika mereka dijajah sama bangsa Mesir itu mereka mengeluh terus untuk keluar dari Mesir. Tapi begitu mereka dikeluarin dari Mesir, mereka berharap mereka bisa dijajah lagi sama bangsa Mesir. Kenapa? Karena makanan enak. Mereka lebih milih makanan enak, mereka lebih milih godaan yang nikmatnya itu cuma sesaat daripada kesempatan di depan mata yang kemerdekaan itu tadi. Bisa hidup lebih bebas. Tanah perjanjian, bayangin aja. Tanah perjanjiannya Tuhan, itu harusnya kenikmatannya jauh lebih panjang lagi daripada kenikmatan makanan enak. Nah itu dia teman. Jadi sekarang pertanyaannya apa yang kita mau lakuin dengan kebebasan yang kita punya? Coba. Kita baca di Lukas 11 ayat 24 sampai 26. Yang udah dapat langsung open mic dan katakan amin. Open mic dan katakan amin. Yang sudah dapat Lukas 11 ayat 24 sampai 26. Ayatnya ada di situ. Amin. Amin, mantap. Vania. Oke, silahkan Vania. Lukas 11 ayat 24, kembalinya roh jahat. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian. Dan karena ia tidak mendapatnya, ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu bersih, tersapu, dan rapih teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya. Dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Nah, itu dia. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia mengembara ke tempat-tempat yang tandus. Jadi di sini, apa yang mau kita lakuin dengan kebebasan kita? Yang pertama adalah kita mau isi hati dengan firman Tuhan. Boleh dicatat kalau misalnya ada catatan ya. Apa yang mau kita lakuin dengan kebebasan? Kita isi hati kita dengan firman Tuhan. Sekali lagi tadi di Lukas 11 ayat 24 sampai 26. Orang yang baru bertobat, orang yang baru menerima kemerdekaan, orang yang baru menerima menerima pengampunan dari Tuhan, itu mereka seumpama rumah kosong. Hati kita itu seumpama rumah. Hati kita itu seumpama rumah. Rumah itu mau diisi apa itu terserah kita. Karena kita pemiliknya. Rumah mau diisi siapa itu terserah kita karena kita pemiliknya.
Pokoknya hati kita itu mau diisi dengan apa, dengan siapa, itu terserah kita. Jadi yang harus kita lakuin pertama, itu hati kita kosong tuh masih. Karena kita baru menerima pertobatan, kita baru menerima kemerdekaan. Hati kita masih kosong, rumah kita masih kosong. Apa yang harus kita lakuin? Isi hati dengan firman Tuhan. Rumah yang kosong itu bisa jadi daya tarik si jahat. Kenapa? Karena rumah yang kosong itu bisa diisi sama siapapun. Kalau kita nggak isi dengan firman Tuhan, segera pasti bakalan diisi sama iblis. Karena rumah si jahat di mana sih sebenarnya? Coba bantu saya jawab coba. Rumah si jahat di mana sebenarnya? Hati yang seperti apa? Rumah bagi si jahat. Hati yang seperti apa? Coba bantu jawab. Kalau misalnya ada rumah si jahat itu hati yang seperti apa sih? Hati yang seperti apa? Rumah yang seperti apa gitu? Hati yang kosong. Oke. Ada lagi mungkin rumah si jahat adalah hati yang bimbang. Betul. Jadi kesempatan untuk si jahat itu bisa apa? Menggoda kita. Itu dia teman. Coba kita baca di Filipi 4 ayat 6. Filipi 4 ayat 6. Ini ayatnya bagus banget nih. Kenapa sih hati yang kosong, hati yang bimbang, hati yang khawatir, hati yang takut itu bisa jadi rumah si jahat? Kenapa? Kita jawabannya ada di Filipi 4 ayat 6. Mungkin langsung saya baca aja. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi Alkitab menulis ini itu janganlah khawatir. Maksudnya adalah kenapa jangan khawatir? Karena ya itu. Kalau kita khawatir itu kita bisa jadi kesempatan untuk iblis menggoda kita. Orang ketika khawatir itu mereka bisa bimbang tuh, pikirannya bisa bimbang dan mereka bisa milih sesuatu yang berusaha untuk menghilangkan ketakutannya itu dengan cara apa? Nah itu dia, itu bisa jadi godaan bagi si iblis teman. Nah itu dia, jadi jangan pernah biarin hati kita kosong, jangan pernah kasih kesempatan untuk si iblis untuk berkuasa di atas hati kita. Di dalam hati kita jangan pernah dikasih kesempatan untuk iblis, itu dia teman. Coba kita baca lagi tadi kan di Lukas 11 ayat 24 sampai 26. Masih dibuka ya ayatnya ya. Nah, di ayat 25 itu kita bisa lihat tuh kondisi hati kita ketika sudah dinetralisir itu seperti apa. Mungkin boleh dibaca lagi, siapa yang mau baca ayat 25-nya? Ayat 25 itu bicara tentang kondisi hati kita ketika kita sudah bertobat, sudah menerima pertobatan, sudah menerima pengampunan. Coba ayat 25 bisa dibaca lagi. Ini menarik nih. Oke, aku baca ya. Oke, silahkan kasih. Ayat 25. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu bersih, tersapu, dan rapi teratur. Yes. Maka pergilah ia, iblis, si jahat itu. Pergilah ia dan mendapati rumah itu bersih, rapi, teratur, kosong. Itu dia teman. Itu kondisi hati kita ketika kita baru saja bertobat. Makanya penting banget untuk kita itu ngisi hati kita dengan firman Tuhan. Isi hati kita dengan Roh Kudus. Karena hati kita masih kosong, kita jangan pernah kasih kesempatan untuk iblis itu masuk menggoda kita. Begitu kita kasih kesempatan sedikit aja, itu bisa jadi sesuatu yang tadi, dua jalan yang bercabang. Kita belok ke kiri sedikit aja, itu kita terus jalan, lama-kelamaan itu makin jauh dengan jalan utama kita, yaitu jalannya Tuhan. Jadi jangan pernah kasih ruang untuk si iblis menggoda. Sekarang pertanyaannya adalah, Daud. Tahu Daud semua ya? Renaldi tahu Daud? Tahu ya pasti ya? Tahu kok. Siapa Daud? Yang ditelan ikan? Bukan ya? Bukan. Daud itu yang melawan Goliat. Itu dia teman. Daud, kenapa sih dia bisa jatuh dalam dosa? Kenapa Daud bisa jatuh dalam dosa? Karena Daud itu punya kesempatan. Daud punya kesempatan tuh. Daud punya satu waktu kosong karena tergoda, betul. Tapi kenapa dia bisa tergoda? Karena dia punya kesempatan. Dia lagi punya kesempatan waktu itu. Di saat yang lain lagi berperang. Di saat yang lain lagi perang semua itu. Daud, dia sendirian di atas sotoh istananya. Coba kita bisa baca tuh 2 Samuel 11 ayat 1 sampai 4. Oke, sudah ketemu semua? 2 Samuel 1 ayat 4. Kenapa sih Daud bisa tergoda sama iblis? Padahal Daud itu dikatakan orang yang paling berkenan di hatinya Tuhan. Tapi kenapa dia masih tetap bisa tergoda? Coba dibaca 2 Samuel
11 ayat 1 sampai 4. Yang udah dapat boleh katakan amin seperti biasa. 2 Samuel 11 ayat 1 sampai 4. Dapat semua? Kenapa Daud bisa tergoda? Yang udah dapat katakan amin. Amin? Amin. Oke, silahkan baca. Siapa yang dapat tadi? Kasih. Oke, silahkan kasih. 1 sampai 4 ya? Yes, betul. Oke, 2 Samuel 11 ayat 1 sampai 4 bunyinya. Daud dan Bathsheba. Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang. Oke, boleh dibaca 11 ayat 1 sampai 4. Oke. Pada ayat 1, pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang. Maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang-orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Raba. Sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Oke, berhenti sampai situ. Nah, itu dia. Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang. Raja-raja maju berperang, tapi Daud nggak berperang. Di situ dia sendirian. Ya kan? Bayangin. Raja-raja yang lain pada berperang. Pasukan Daud pada berperang. Disuruh maju untuk berperang, tapi Daud sendiri di situ. Nah, di sini kita bisa lihat Daud itu sebagai raja nggak maju berperang, dan Daud melepaskan apa? Kewaspadaannya. Daud melepaskan kewaspadaannya. Dia waktu itu lagi sendiri. Saya langsung baca aja di 2 sampai 4. Sekali peristiwa pada waktu perang, pada waktu petang, ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, lalu berjalan-jalan di atas sotoh istana. Jadi lagi sendiri jalan-jalan di atas sotoh istana. Tampak kepadanya dari atas sotoh itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Kita tahu semua itu Bathsheba. Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu, dan orang berkata itu adalah Bathsheba, binti Eliam, istri orang Het itu. Sesudah itu Daud menyuruh orang mengambil dia. Perempuan itu datang padanya. Lalu Daud tidur dengan dia. Perempuan itu baru selesai membersihkan diri dari kenajisannya. Nah, itu dia. Jadi intinya di sini adalah Daud punya kesempatan. Daud kasih kesempatan untuk iblis itu bisa berkuasa atas hatinya. Daud melepaskan segala kewaspadaannya. Makanya hati-hati dengan dosa. Jangan pernah kasih kesempatan, jangan pernah kasih ruang untuk iblis itu berkuasa atas hati kita. Karena begitu kita kasih kesempatan sedikit aja, itu iblis bakalan gampang banget menggoda. Gampang banget. Sama kayak Kain dan Habel, betul ya. Kain dan Habel kasih kesempatan untuk iblis itu mengintip, untuk dosa itu mengintip. Dan akhirnya dia terus ngedengerin dosa, akhirnya yaitu Habel mati karena Kain, karena mendengarkan dosa. Makanya teman, penting banget untuk kita ketika kita sudah bertobat, ketika kita sudah menerima kebebasan, kemerdekaan, penting banget untuk kita mengisi hati kita dengan firman Tuhan. Karena orang yang mengisi hatinya dengan firman Tuhan itu sama seperti Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Ini saya langsung baca aja. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk di dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, firman Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia sama seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Jadi orang yang tertanam di dalam firman Tuhan, orang yang terus merenungkan firman Tuhan, yang terus mengisi hatinya dengan firman Tuhan itu sama seperti pohon yang tertanam di tepi aliran sungai. Seperti itu, dia bakalan terus hidup, dia bakalan terus dapat nutrisi dari firman Tuhan itu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, yang pertama tadi apa? Masih ingat? Setelah kita menerima kemerdekaan, yang pertama baru jadi bahas. Apa tuh? Iya, lupa semua. Apa yang pertama? Isi hati kita dengan firman Tuhan. Itu yang pertama. Nah, setelah kita isi hati kita dengan firman Tuhan, apa yang kedua? Setelah hati kita diisi oleh Roh Kudus nih, ditempatin sama Roh Kudus. Rumah kita udah terisi dengan Roh Kudus. Apa yang kita lakukan yang kedua? Coba kita baca di Matius 26 ayat 41. Matius 26 ayat 41. Sudah dapat semua? Matius 26 ayat 41. Yang sudah dapat boleh dong. Amin. Sudah?
Laki boleh nggak? Matius 26 ayat 41. Laki boleh dong. Laki boleh dong. Ini kita nggak ada Laki. perbedaan gender di sini. Nggak, sekali lagi boleh nggak? Oh, sekali lagi. Saya dengarnya laki. Ya. Oke, boleh. Silakan. Berjaga-jaga. Sama dengan marah ya itu ya. Ya. Berjaga-jagalah dan berdoalah. Oh, oke. Supaya Silakan lagi. kamu jangan jatuh ke dalam Yes. pencobaan. Roh memang penurut, tapi daging lemah. Roh memang penurut, tapi daging lemah. Berjaga-jaga dan berdoa. Jadi yang kedua itu berjaga-jaga dan berdoa, teman. Jadi kita udah isi hati kita dengan firman Tuhan. Kita udah isi hati kita dengan Roh Kudus. Tapi kita nggak cukup sampai situ. Karena sampai kapanpun iblis itu selalu ada untuk datang ke hati kita untuk melihat apakah hati ini kosong atau enggak. Iblis itu sama seperti pencuri yang datang tanpa kasih tahu ke kita. Nggak mungkin kan? Kita mau dicuri tapi misalnya Elistra ya, bener nggak? Elistra misalnya, kamu mau didatangin pencuri rumah kamu, tapi kamu dikasih tahu dulu sama pencurinya, Elistra, nanti aku mau ke rumah kamu ya, aku mau mencuri barang-barang kamu. Nggak mungkin kan iblis kayak gitu kan? Nggak mungkin teman. Pasti kita udah siap-siap kalau misalnya kita dikasih tahu sama iblis, aduh, gue mau dicuri nih, gue harus kunci rumah gue 10 kali dengan 10 gembok supaya nggak dicuri. Nggak mungkin kayak gitu teman. Kita pasti mesti terus selalu berjaga-jaga dan berdoa teman. Sekali lagi, coba saya mau tanya sama kalian. Tadi hati kita udah diisi sama Roh Kudus. Sekarang saya mau tanya, kalau misalnya kita punya rumah, kira-kira kita itu lebih suka tinggal di rumah yang nyaman, bersih, rapih, teratur, atau kita lebih suka tinggal di rumah yang kotor, nggak pernah disapu, nggak pernah diapa-apain, pokoknya kosong lah, pokoknya kayak sarang laba-laba di mana-mana. Kira-kira kita lebih nyaman tinggal di rumah yang pertama atau rumah yang kedua? Rumah pertama atau kedua? Pasti pertama semua ya. Atau mungkin ada yang suka tinggal di rumah yang kotor gitu. Ada? Nggak ada ya pasti ya. Itu dia teman. Sama kayak Roh Kudus. Roh Kudus pun lebih suka tinggal di hati yang bersih, hati yang terjaga, hati yang terawat. Gimana hati kita bisa tetap bersih kalau misalnya kita nggak pernah rawat? Gimana hati kita bisa tetap terjaga kalau misalnya kita nggak pernah berjaga-jaga? Gimana Roh Kudus itu mau berkuasa atas hati kita kalau misalnya kita nggak pernah memberinya makanan setiap hari berupa firman Tuhan? Makanya, sekali lagi, Filipi 4 ayat 6 berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Doa setiap hari. Ketika kita khawatir, kita doa. Ketika kita takut, kita doa. Ketika kita bimbang, kita doa. Kuncinya adalah doa. Kita selalu isi hati kita dengan firman Tuhan. Jangan pernah kasih kesempatan untuk iblis itu berkuasa. Jangan pernah kasih kesempatan untuk hati kita itu merasa takut. Doa, teman. Berjaga-jaga dan berdoa. Supaya hati kita selalu terisi. Supaya hati kita itu selalu penuh dengan firman Tuhan. Nah, setelah kita isi hati kita dengan firman Tuhan yang pertama tadi. Setelah kita berjaga-jaga, apa yang ketiga? Apakah cukup cuma isi hati dengan firman Tuhan dan berjaga-jaga? Apalagi yang ketiga coba kira-kira? Coba kita baca firman-Nya. Ada di Yakobus 2 ayat 14. Yakobus 2 ayat 14. Sudah dapat semua? Coba saya mau minta dari Kak Mil nih. Kayaknya udah lama nggak dengar suara Kak Mil. Kak Mil sudah dapat? Lagi di jalan, Halo, Kak. Kamil. Oh, Kamil lagi di jalan. Lagi jalan sama kamu ya, Fe? Enggak lah, Enggak Kak. ya? Oh gitu. Aku pikir lagi jalan sama kamu. Enggak ya? Oke. Coba siapa yang bisa baca? Baca Yakobus 2 ayat 14. Aku boleh kok. Boleh. Silakan. Oke. Ray. Oke, Yakobus 2 ayat 14. Apa gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Nah, itu dia. Apa gunanya saudara-saudaraku jika mengatakan bahwa ia mempunyai iman? Apa gunanya kita punya iman tapi kita nggak punya pertindakan? Nggak punya tindakan? Nah, itu dia. Apa gunanya punya iman tapi nggak punya perbuatan?
Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Iman tanpa perbuatan itu sama dengan apa? Ada di ayat 17 tuh. Yakobus 2 ayat 17. Demikian halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Percuma, teman-teman. Jadi, kalau misalnya kita punya iman tapi kita nggak ada tindakan. Sama seperti kita pacaran. Coba, siapa yang udah pacaran di sini? Oh, kayaknya udah semua ya. Salah kayaknya pertanyaan berarti. Siapa yang belum pacaran di sini? Coba. Dibalik pertanyaannya. Oh, ada masih. Oh, dipikir udah pada pacaran orang-orang MJC. Oh, oke. Nah, itu dia, teman. Yang udah pacaran coba. Hampir rata-rata kayak udah pada pacaran semua ya. Yang cowok-cowok lihat tuh, yang tadi tangannya terangkat. Nanti abis OMG ini kalian silahkan action. Ambil tindakan, jangan cuma ngomong doang. I love you, tapi nggak pernah ada tindakan, itu percuma. Nah, itu dia, teman. Ketika kita pacaran, teman, apakah kita lebih suka pacar kita itu ngomong I love you doang tapi nggak ada tindakan, atau dia ada tindakan tapi nggak ada I love you-nya? Atau mending dua-duanya? Pasti kita dua-duanya ya. Betul ya? Pasti dua-duanya ya. Ya kan? Ada kata I love you. Wah, manis banget didengarnya kan I love you-nya. Plus ada tindakannya. Itu jauh lebih manis lagi. Nah, itu dia, teman. Jadi, apa gunanya tindak iman? Apa gunanya perkataan kita kalau misalnya kita nggak pernah ada tindakan? Oke, Tuhan Yesus itu emang hebat. Tuhan Yesus itu emang bisa menolong saya. Tapi ketika dihadapin sama tantangan, dia mundur. Apakah itu tindakan iman? Bukan ya. Pasti bukan ya. Nah, itu dia, teman. Jadi iman sama tindakan itu udah sempurna. Nah, makanya penting banget. Coba kita baca di 19 ayat Yakobus 2 ayat 19 sampai 26. Yakobus 2 ayat 19 sampai 26. Kita baca ganti-gantian ya. Kalian yang ganjil, saya yang genap. Yakobus 2 ayat 19 sampai 26. Oke, boleh sama-sama di unmute. Kalian ganjil, saya genap. Oke. Oke, silakan. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu. Dan mereka gemetar. Setan percaya kalau Tuhan itu ada. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Ayat 21. Bukankah 21 coba 21. Oke, silakan. Ada yang bisa baca? Mungkin satu orang deh. Biar nggak berantem nanti kita. Oke, kalau aku ya. Oke, silakan Ray. Oke, ayat 21. Bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Yes. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu sempurna. Jadi iman dengan tindakan itu sempurna. Ayat 23. Coba saya mau minta Anggi deh, coba Anggi. Anggi belum kedengeran nih kayaknya suaranya nih dari tadi. Silakan Anggi. Oke, ayat 23. Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Yes. Jadi, kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatannya dan bukan hanya karena iman. 25. Siapa yang bisa baca? Tadi mau nunjuk Veve, tapi kayaknya bosan gitu kan ngedengerin Veve terus ya. 25. Siapa yang bisa baca? Siapapun deh. Veve mau baca lagi? Silakan. Belum bisa. Kasih baca, boleh. Bisa? Kasih. Ayat 26. Aku bisa lah ya. Oke, silakan Desi.
26 ya atau 25? 25 ya tadi ya? Betul nggak? 25. Iya, 25. Dan bukanlah demikian juga Rahab pelacur itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatan ya. Ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikianlah juga iman tanpa perbuatan adalah mati. Iman tanpa perbuatan itu mati, teman. Jadi sekali lagi, apa yang kita imani itu juga didasarkan dengan tindakan, teman. Dikasih tindakan, maka itu bakalan jadi sempurna. Jadi sekarang kesimpulannya adalah apa yang mau kita lakukan dengan kebebasan tadi. Tadi udah ada 3 poin yang udah saya sharingkan. 3 poin untuk kita bisa melakukan apa yang harus kita lakukan dengan kebebasan itu. Yang pertama tadi apa? Masih ingat? Yang pertama, apa yang mau kita lakukan dengan kebebasan? Masih ingat? Isi hati dengan firman Tuhan. Yes, isi hati kita dengan firman Tuhan. Tapi nggak cuma kita isi hati dengan firman Tuhan, karena itu nggak cukup. Dan yang kedua apa? Yang Berjaga-jaga. kedua, Berjaga dan berdoa. yes, berjaga-jaga dan berdoa. Selain 2 tindakan ini, kita juga harus ada tindakan. Bertindak sesuai dengan firman Tuhan. Itu yang ketiga, teman. Nah, baru kayak gitu ketika kita menerima kemerdekaan, kita baru sesungguhnya adalah ketika kita bisa menggunakan kemerdekaan yang kita miliki itu dengan melakukan firman Tuhan. Dan terakhir, saya mau tutup dengan satu pepatah, satu quotes. Hidup itu adalah pilihan. Hidup adalah pilihan. Pilihan itu menentukan kualitas hidup kita. Apakah kita mau memilih hidup kita sebagai hamba dosa, hamba keinginan pribadi, keinginan nafsu pribadi, atau kita mau memilih hidup sesuai dengan firman Tuhan. Sekali lagi, hidup adalah pilihan. Dan pilihan itu menentukan kualitas hidup kita. Sekian dari saya. Thank you so much. Oke, thank you Ko Dani buat sharingnya Thank you di so malam much. hari ini. Tapi nih, keren banget nggak sih khotbah di malam hari ini bicara tentang freedom. Kita udah dibebaskan, kita udah dimerdekakan. Harusnya kita nggak lagi terikat atau nggak lagi diperbudak oleh dosa ya, Ko ya. Nah, di kali ini Ko ada beberapa pertanyaan yang muncul dari teman-teman nih Ko. Mau dibacain nggak nih? Oke, boleh. Tolong bacain. Oke, mungkin beberapa aku bacain karena ini udah lumayan malam ya. Pertanyaan yang pertama, gimana cara kita bebas dari pencobaan? Setiap hari itu ada aja masalah. Nah, gimana nih kita bisa bebas dari pencobaan kalau tiap hari ada masalah gitu. Kalau dipikir ya kalau nggak ada masalah kayaknya udah nggak hidup ya Ko ya. Betul. Gak mungkin kan Gimana kita nih, hidup, selama kita masih hidup di dunia pasti kita dihadapin banyak banget masalah. Tadi pertanyaannya itu gimana caranya kita menghadapi masalah itu. Betul ya, menghadapi godaan itu yang dihadapi setiap hari. Ya itu, kalau misalnya, ini saya sharing sedikit pengalaman saya ya. Jujur saya pun bukan berarti itu merdeka, tapi bukan berarti saya itu bebas dari godaan, enggak. Bahkan saya pun banyak banget godaannya. Kadang godaan untuk berhenti, kadang godaan untuk godaan untuk yang menyerah gitu. Itu banyak banget godaannya. Apalagi sekarang ini emang saya di kantor itu lagi intens-intensnya gitu. Itu banyak banget godaannya, jauh banyak banget godaannya. Apa yang saya lakuin? Saya selalu sediain waktu saya untuk Tuhan. Kenapa? Karena begitu saya masuk ke dalam hadirat Tuhan itu rasanya tenang banget. Dan ketika saya menerima ketenangan itu rasanya itu bisa kebawa terus tuh sampai seharian itu. Betul ya? Siapa yang kayak gitu juga coba? Pasti semua kayak gitu ya? Betul ya? Ketika kita ambil waktu kita saat teduh itu setiap pagi itu menentukan apakah makanan apa yang kita ambil di setiap pagi, setiap harinya itu menentukan mood kita selama seharian itu. Kalau misalnya di pagi hari itu kita udah bete, kita misalnya udah kesel, itu pasti kita bakalan bete selama seharian itu tuh. Betul ya? Nah, makanya ini penting banget untuk kita selalu ambil waktu kita untuk saat teduh, untuk kita bisa nyediain waktu kita untuk Tuhan. Itu penting banget itu. Yang poin pertama tadi, sediain waktu kita untuk firman Tuhan. Itu dia. Apakah sudah terjawab?
Oke, mungkin udah ya aku. Kalau aku pribadi nangkepnya udah sih. Oh, oke oke. Kita kalau kita hidup ya kita nggak bisa bebas dari pencobaan, tapi Nggak bisa. kita tuh bisa menghadapi segala pencobaan sama Tuhan, nggak sama yang lain gitu. Betul. Nah itu ada ayatnya tuh. Cuma lupa di mana. Yohanes. Kalau nggak salah. Tapi lupa itunya. Pasal berapa, ayat berapa. Selama kita hidup, kita bakalan banyak banget cobaan. Kita bakalan banyak banget dicobai sama iblis. Tapi di situ Tuhan berjanji. Dia nggak akan pernah ninggalin kita. Itu dia. Intinya seperti itu. Amin. Amin nggak teman-teman? Oke, cool. Amin Masuk ya. di pertanyaan Amin lah ya. kedua ya. Oke. Oke, kita telah merdeka, tapi hidup seperti nggak bebas, baik dalam keluarga, lingkungan kerja, bahkan dalam dunia percintaan. Itu gimana ya, Kak? Aduh, gimana nih? Kita telah merdeka, tapi hidup seperti nggak Jadi bebas. kita udah dimerdekain. Oke. Tapi hidup seperti nggak bebas. Maksudnya hidup seperti nggak bebas kurang lebih sama seperti kayak tadi kali ya. Betul nggak? Ini pertanyaannya agak kurang jelas. Mungkin apa ya? Kayak masih ada aturan-aturan yang mengikat mungkin tuh ya. Keluarga, Iya. lingkungan kerja atau dunia percintaan itu Jadi kayak masih ada ikatan aturan mungkin yang dia maksudkan. Nah, itu kayak gimana ya, Kak? Oke. Paham. Bagus nih pertanyaan ini. Jadi tadi kalau misalnya itu kita udah dimerdekain, kita udah mengenal kebenaran, tapi kita masih terikat dengan peraturan keluarga, betul ya? Oke, berarti itu sama aja kurang lebih seperti ini. Sebenarnya dimanapun kita berada, itu pasti ada yang namanya peraturan, betul ya? Kita mau di rumah sendiri pun itu kita pasti ada yang namanya peraturan. Bahkan di rumah sendiri pun gitu, ada peraturan pasti. Entah itu peraturan dari orang tua kita atau peraturan dari mana gitu kan. Kita pasti semua ada istilahnya kayak gini. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jadi maksudnya apa sih? Maksudnya adalah dimanapun kita berada itu peraturan pasti selalu ada. Ya kita bisa milih tuh. Apakah kita mau menaati peraturan itu atau kita ya mau berlawanan dengan peraturan itu. Sebenarnya kita itu apa ya? Gimana ya? Mungkin jawabannya seperti ya peraturan selalu ada gitu. Peraturan selalu ada. Mungkin yang bisa kita lakuin ya kita berdoa gitu. Kita sama-sama diskusi lah istilahnya. Sama orang yang membuat peraturan itu kita sama-sama apa ya? Ya kita sama-sama cari jalan tengahnya seperti itu. Kalau saya sih seperti itu ya. Gimana? Mungkin ada yang punya jawaban yang lain? Gimana menurut kamu, Feve? Mungkin kalau aku gitu ya, merdeka ya memang bebas, tapi bukan berarti kita bebas melakukan apa saja gitu. Betul, nah itu dia. Tadi kan, kita udah dibebaskan, kita udah dimerdekakan, tapi jangan sampai kita menggunakan kemerdekaan itu atau kebebasan itu untuk melakukan dosa. Mungkin kalau yang aku tangkap kayak gitu sih. Karena kayak gini ya aku ya. Kalau kita flashback di awal penciptaan gitu, di kejadian pasal yang awal-awal 1, 2, 3 itu ya. Tuhan itu menciptakan segala sesuatunya itu baik. Dan Adam Hawa dikasih privilege oleh Tuhan boleh memakan semua buahnya. Bebas kan berarti? Bebas makan apa aja. Bebas. Tapi ada satu batasan yang Tuhan kasih di situ. Jangan makan buah, jangan raba, jangan makan. Hawanya nggak cuma diraba, dipetik, dibagiin lagi gitu kan. Nah itu yang mungkin yang aku tangkap ya, kita dikasih kebebasan oleh Tuhan, tapi kita tuh masih ada di dalam koridornya Tuhan. Jadi masih tetap ikut apa yang Tuhan mau. Kalau itu dari saya gitu. Mungkin ada tambahan juga dari Ko Dani mungkin.
Nah, iya setuju. Nah, iya setuju. Bahkan Adam dan Hawa baru pertama kali diciptain, masih belum mengenal dosa. Itu bahkan ada peraturannya, betul kan? Kan peraturan yang ada itu kita mau terus mengeluh atau kita mau bersyukur atas apa yang sama kayak ada pepatah yang mengatakan itu kayak gini. The problem is not the problem. Kita pasti tahu semua lah ya. The problem is not the problem. The problem is your attitude about the problem. Jadi masalah itu sebenarnya ada dua sisi gitu. Kita bisa melihat masalah itu dari dua sisi. Apakah masalah itu kita mau lihat sebagai sesuatu yang memberkati atau kita bisa melihat masalah itu mungkin sudah terjawab? Semoga sudah ya, Ko ya. Semoga sudah ya, teman-teman. Nanti kalau belum dapat jawabannya, bisa PC sendiri sama Ko Dani. Oke, pertanyaan yang ketiga, Ko. Aku sudah memaafkan dia, tapi membatasi pertemanan dengan dia. Apakah itu pilihan baik, Kak? Dan apakah itu juga termasuk kebebasan kita? Coba boleh diulangin, Pepe? Pertanyaannya tadi putus-putus soalnya. Baik, saya ulangi. Sudah memaafkan dia, tapi membatasi pertemanan dengan dia. Apakah pilihan itu baik, Kak? Dan apakah itu termasuk kebebasan kita? Koneksi internet tuh ini ya patah-patah ya. Jadi tadi coba saya ulangi lagi ya pertanyaannya. Berarti kita udah mengampuni dia, tapi kita apakah harus membatasi pergaulan kita dengan dia? Betul ya, seperti itu. Betul kan? Dia sudah memaafkan. Terus, tapi dia membatasi pertemanan dia dengan orang yang dia sudah maafkan itu. Nah, itu tuh pilihan yang benar atau enggak? Apakah itu termasuk kebebasan kita buat memilih itu? Oke, sebenarnya mengampuni itu apa sih, Ve? Coba menurut kamu? Mengampuni itu ya apa ya? Kita nggak cuma melupakan kesalahan dia ya, tapi membuka hati yang baru buat dia gitu. Yes. Nah, itu dia. Jadi mengampuni itu adalah kita bukan berarti kita setuju dengan apa yang dia perbuat ke atas hidup kita gitu. Tapi kita melupakan apa yang udah dia perbuat atas hidup kita. Mungkin ya Tuhan selalu bilang kan, berbuatlah baik pada semua orang, bahkan semua orang yang menganiaya kita gitu. Menganiaya kita. Tapi kalau misalnya kita udah berbuat baik tapi dia tetap masih nyakitin kita, apa yang harus kita lakukan? Ya kalau misalnya emang bisa untuk menjauh, ya silakan menjauh gitu. Daripada hal itu menjadi daripada hal itu malah menjadi terus batu sandungan gitu. Nah, itu dia. Betul kan? Daripada hal itu terus menjadi batu sandungan, mendingan kita menjauh. Nah, itu dia. Seperti itulah kurang lebih ya. Jadi kayak gini mungkin. Kita udah tahu api itu bahaya. Ya kan? Kita udah tahu api itu bahaya. Tapi kita masih dekat-dekat sama api. Itu bukannya kita malah kayak bunuh diri, ya kan? Kita udah tahu nih, api itu bahaya. Api itu bisa membakar, tapi ya sama juga kita membakar diri kita juga sendiri. Nah, seperti itu. Mengampuni itu keharusan, betul. Nah, itu dia. Aku suka sih Kak main api. Kayaknya emang Desi itu ini ya, ratu api ya dia ya. Ratu api gitu. Oke, next question. Thank you, Ko. Thank you so much. Ini pertanyaan tambahan ya, Ko ya. Oke. Aku sudah bertobat. Aku bertobat, tapi masih sering jatuh dan mungkin itu bisa yang dinamakan aku dijajah kembali.
Lalu kenapa aku harus bertobat Oh ya, kalau betul, akhirnya betul. aku kembali dijajah? Oke, kenapa aku harus bertobat kalau misalnya aku kembali dijajah, betul ya? Betul. Oke, ini menarik nih. Kenapa menarik? Karena ini relate banget sama saya. Saya juga saya juga punya yang namanya dosa yang terus mengikuti gitu. Istilahnya seperti itu. Saya juga pernah merasa saya pengen bertobat, tapi kenapa saya terus jatuh dalam dosa itu? Kira-kira kenapa? Begini. Ketika kita mutusin untuk bertobat, kita seharusnya jauhin semua yang bisa memicu kita untuk berdosa lagi. Seperti itu. Ketika kita untuk berdosa lagi. Seperti itu. Itu tuh sebenarnya ambil contoh yang mungkin paling umum gitu. Mungkin ini agak tabu gitu ya, tapi saya ngomong aja gitu. Mungkin kayak misalnya contoh pornografi gitu. Kita udah tahu nih, kita sering jatuh di dalam dosa pornografi. Kita sering banget nonton yang namanya bokep gitu kan. Siapa sih yang nggak tahu bokep gitu kan? Pasti semua orang tahu bokep. Kita pasti sering nonton yang namanya pornografi. Tapi kita selalu mendekatkan diri kita sama pornografi itu. Kita selalu buka konten-konten yang seharusnya nggak kita buka. Ya gimana kita nggak jatuh gitu kan? Nah itu dia. Sebenarnya sama kayak tadi itu. Sama kayak perumpamaan api itu, kita udah tahu api itu membakar, tapi kita malah nggak menjauhi diri kita dari api itu. Ya gimana kita bisa itu kan bisa nggak kebakar gitu. Nah ketika kita udah mutusin diri kita untuk bertobat, ya kita jauhi semua hal yang bisa memicu kita untuk kembali lagi ke dosa itu. Seperti itu sih. Jadi Emang sebenarnya gak gampang emang. Kalau misalnya lepas dari kebiasaan lama itu gak gampang banget. Saya juga ngerasain. Sebenarnya yang harus kita hindari itu adalah hal-hal yang mencobai kita sih. Kalau kita nggak kuat ya jangan dideketi malahan. Nanti udah ketarik. Betul. Susah keluar gimana dong? Nanti kayak yang tadi itu. siapa? Nah kayak yang tadi itu. Jangan kasih kesempatan untuk iblis masuk. Betul. Nah itu dia. Pertanyaan terakhir ya, Ko. Oke, silakan. Ini adalah pertanyaan bonus. Aku ini siapa sih harus dimerdekakan? Orang lain saja hanya bisa membuang aku. Aku bukan siapa-siapa. Gimana, Ko? Keluarin aja. Boleh diulang? Boleh diulang. Oke. Aku ini siapa? Aku ini siapa sampai aku harus dimerdekakan, sedangkan orang lain saja hanya membuangku, tidak menganggapku. Oke. Ini menarik nih. Tadi karena putus saya dengarnya cuma aku ini siapa sih? Ya saya tadi mau jawab, ya saya juga nggak tahu aku ini siapa. Tapi karena diulang lagi, ya udah jadi ketahui deh. Oh, oke. Jadi pertanyaannya itu, aku ini siapa sih? Oke. Yang harus dimerdekakan. Bahkan orang aja membuang aku gitu ya. Iya. Oke, gini. Sebenarnya kita itu sadar nggak sih kalau misalnya kita itu udah ditebus sama Tuhan? Itu aja simpel pertanyaannya. Sebenarnya kita itu sadar nggak kalau misalnya kita udah ditebus sama Tuhan? Kita itu siapa? Kita itu siapa gitu? Kenapa Tuhan mau menebus kita? Kenapa Tuhan mau mati untuk kita? Kita itu siapa? Sebenarnya kalau misalnya kita pikirin tentang hal itu kita bakalan tahu tuh kalau misalnya kita itu emang berharga di mata Tuhan. Tuhan aja rela mati untuk kita. Kenapa kita bisa melihat diri kita itu nggak berharga? Kita itu ciptaan siapa? Kita ciptaan Tuhan pasti kan. Nah itu dia. Kalau misalnya kita bisa melihat kita sebagai ciptaan Tuhan sendiri gitu. Kalau misalnya kita bisa melihat diri kita sebagai pribadi yang utuh, itu kita bakalan menghargai. Oh, saya itu berharga. Kenapa? Karena Tuhan sudah mati untuk saya. Saya itu berharga karena Tuhan itu sudah menciptakan saya. Kalau misalnya Tuhan mau saya mati, ngapain saya diciptain? Seperti itu. Kalau misalnya sampai sekarang kita masih menerima kehidupan, itu berarti kita masih bisa melihat Tuhan itu mau sesuatu yang berharga untuk kita. Kita masih dikasih kesempatan sama Tuhan untuk kita itu
menjalani hidup kita dengan cara yang sempurna lah, sesuai dengan firman Tuhan. Nah itu dia. Gambar diri yang dipulihkan. Nah itu dia. Gambarin diri yang dipulihkan. Kita mungkin kehilangan gambaran diri itu. Sehingga kita bisa melihat diri kita itu ya nggak berharga. Seperti itu. Oke. Terima kasih buat sharingnya dan Terima kasih so much. pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang luar biasa. Tadi ada juga pertanyaan yang sedikit melenceng, gimana caranya aku dapat pacar kayak gitu. Jadi gimana caranya aku dapat pacar? Gitu. Mungkin itu bisa dibantu sama Desi ya untuk jawab ya. Desi paling jago tuh cariin pacar tuh dia. Oke, teman-teman di malam ini seru banget sharingnya, firmannya juga seru banget bicara tentang kemerdekaan. Kita nggak bisa merdeka kalau tidak ada yang berjuang. Kita nggak akan bisa merdeka tanpa adanya pahlawan. Kita bersyukur kalau Tuhan sudah mengutus pahlawannya untuk memerdekakan Indonesia, dan kita lebih bersyukur lagi kalau Tuhan mengutus Yesus sebagai pahlawan diri kita untuk merdeka dari dosa. Nah, teman-teman, kalau kita mau dimerdekakan, kita harus bisa yang namanya melawan, kita harus bisa yang namanya berjuang, kita harus bisa yang namanya berperang. Orang berperang nggak akan bisa maju tanpa perlengkapan senjata yang lengkap. Jadi jangan lupa sebelum kita berperang, sebelum kita berjuang, kita harus siapkan senjata-senjata kita. Tadi sudah dikasih tips and trick dari Kodani. Jangan lupa juga baca firman Tuhan. Di Galatia juga banyak tentang hal itu. Apa aja senjata-senjata Allah, di Efesus juga sudah dijelasin. Dibuka aja. Jangan sampai kasih celah sama si iblis. Oke gitu Kodani. Mungkin ada closing statement dari Kodani. Closing statement saya simple sih sebenarnya. Sebenarnya ya itu, kita harus selalu pastiin hati kita itu diisi sama firman Tuhan. Karena kalau misalnya kita membiarkan hati kita kosong, kita nggak saat teduh aja, sehari aja. Itu saya pernah ngerasain tuh. Itu saya kan setiap hari itu saat teduh. Kalau misalnya sehari aja nggak saat teduh, itu rasanya kayak kurang. Pasti bakalan ada banyak godaan yang masuk. Kenapa? Karena kita ya itu membiarkan hati kita kosong. Dalam sehari aja, sedetik aja, kita biarin hati kita kosong, itu di situ godaan masuk dengan sangat gampang ya. Jadi mungkin closing statement dari saya itu, isi hati kita dengan firman Tuhan selalu, setiap hari, pagi, siang, malam. Itu harus wajib, karena itu udah makanan sehari-hari kita sih. Itu aja dari saya. Thank you so much. Puji nama Tuhan. Jangan kasih celah sama si iblis. Oke, thank you buat teman-teman yang udah dengerin. Thank you sharingnya. Thank you kok sekali lagi, dan firman Tuhan. Thank you so much. Sampai di sini, dan kita mau tutup dalam doa. Saya akan pimpin. Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan Tuhan untuk memerdekakan kami semua dari perbudakan-perbudakan dosa. Kami bersyukur bahwa kami bukan lagi hamba dosa, kami bukan lagi perbudakan dosa. Kami berterima kasih Tuhan telah memberikan pahlawan yang sungguh luar biasa, yaitu Yesus Kristus, untuk membebaskan kami dari setiap perbudakan dosa. Di malam hari ini Tuhan, kami diingatkan kembali untuk kami bisa memperjuangkan. Kami boleh bertahan atas kemerdekaan kami, dan ajari kami Tuhan untuk kami selalu bergantung pada Engkau, sehingga kami bisa menggunakan kemerdekaan yang Tuhan sudah berikan kepada setiap kami untuk hal-hal yang baik, untuk melakukan pekerjaan Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Kau memberkati anak-anak-Mu, Kau memberkati juga Kodani yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Perlengkapi dia dan jadikan dia alat untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur dan kami berdoa di dalam nama-Mu. Haleluya. Amin. Oke, halo guys. Nih Wilson ada di mana nih Wilson?
Makasih Kak Dani atas firmannya, sangat luar biasa. Makasih juga Feve yang udah memoderatorin kita. Moderatorin kita itu kata apa ya? Wilson, yuk bangun anakku yang kukasihi. Ya nggak boleh gitu tahu Wilson, kok ngantuk? Nggak boleh. Ngantuk dengan Tuhan itu godaan iblis. Oke, Wilson, kita mau ngapain setelah ini? Setelah udah dengar firman Tuhan. Mama kasih. Iya, anakku, gimana? Aku bebas. Bebas. Mantap. Thank you banget buat brother Yohanes Stefanus yang sudah memberikan sharing yang luar biasa, dan juga moderator kita yang sangat kece, Ibu Feve. Luar biasa sekali saudara-saudara. Beri tepuk tangan lagi atau kasih fire. Give applause for them. Yes, thank you guys yang sudah memberkati kita. So, ini kenapa kok screening tiba-tiba? Oke guys, so, sedikit aku mau tanya dulu lah sama Kak Kasih. Apa sih yang Kak Kasih dapat di hari ini? Tadi aku diingatkan lagi tentang apa sih itu kebebasan. Tadi yang dikatakan sama Kak Dani, kita bebas itu berarti kita nggak usah mendekati hal-hal yang membuat kita jatuh lagi, dijajah lagi. Hati kita harus terus waspada dengan mendengar firman Tuhan, dengan berjaga-jaga, melakukan tindakan untuk memuliakan Tuhan. Dan kemudian apalagi tadi ya? Kita terus berdoa. Semangat. Sebenarnya menarik kalau dari aku yo, itu adalah moderatornya tiba-tiba medoke Jawa men. Apa tadi? Nah, abis gitu paling menariknya itu gini sih. Bicara soal freedom or set you free, itu adalah pembicaraan yang sangat menarik sebenarnya, dan ini bisa dibilang satu hal yang luar biasa. Tadi aku dapat sedikit yang menarik perhatianku, yaitu tentang setiap pagi saat teduh, membiasakan diri saat pagi. Dan itu benar banget guys. Kalau setiap pagi tubuh jasmani kita itu memerlukan makanan, ya Kak Desi, benar kan? Karena saya tahu Anda suka makan. Makanan, tapi jangan lupa ya, kalau kita nggak makan kita bisa kena emah kan, ya. Kalau atau pusing atau burn out karena nggak makan, mau kerja nggak enak dan lain-lain. Nah, sama halnya dengan tubuh rohani kita, teman-teman. Tubuh rohani kita ini juga perlu makanan, yaitu apa? Firman dan kebenaran Tuhan. Nah, gimana kita mau memberkati orang, gimana kita mau bekerja kalau nggak ada Tuhan yang masuk dalam kehidupan kita? Ya kan? Gimana kita mau bebas dan kita menerima kebebasan kalau nggak ada Tuhan di dalam kita? Kalau nggak ada, apa yang kita dapatkan dari yang firman Tuhan? Kalau nggak ada, apa yang bisa kita lakukan? Kalau kita nggak ada di hadirat Tuhan, kita nggak bisa apa-apa, teman-teman. Sama halnya dengan ini, teman-teman. Bangsa Indonesia, ya, kenapa kok bangsa Indonesia bisa merdeka? Dan siapa yang memerdekakan bangsa Indonesia? Yang memerdekakan bangsa Indonesia itu adalah para pahlawan, ya. Karena Soekarno, para pejuang-pejuang lain, Kapten Patimura, dan kalian bisa melihat di uang Indonesia ya teman-teman ya, uang negara Indonesia itu pahlawan-pahlawan luar biasa di sana. Kenapa kok mereka mau memperjuangkan dan mau memerdekakan Indonesia? Simpelnya gini, karena mereka cinta dengan Indonesia. Sama dengan kamu teman-teman. Kalau kamu dibebaskan oleh Tuhan, itu berarti karena apa? Karena Tuhan cinta sama kamu. Yesus bilang, ngajaran ibadah kita tentang doa Bapa kami, benar kan? Yang pertama kali dikeluarkan adalah kata apa? Bapa kami. Nah, berarti bukan kita yang ngaku-ngaku anaknya Tuhan, tapi Tuhan sendiri yang ngaku kalau kita adalah anaknya. He is our Father. Bicara soal layak nggak layak, emang kita nggak pernah layak. Dan kita kalau bisa dilihat, berapa sih harganya salib yang Tuhan berikan kepada kita? Nah, sangat-sangat mahal. Makanya ada lagunya juga kan,
I never know how much my cost to see my sin upon that cross. Kita nggak pernah tahu berapa harga yang dibayar, dan itu pasti sangat mahal. Dan bahkan itu teman-teman, karena itu sangat mahal, yuk Tuhan sudah berikan kebebasan nih kepada kita. Kita sudah banyak privilege yang Tuhan berikan kepada kita. Jangan sia-siakan kebebasanmu. Jadikanlah kebebasanmu untuk suatu hal yang berguna. Dan jangan egois, berikan kebebasan juga buat yang lain. So, ini adalah kayak pelajaran di mana kita bisa melihat bahwa missionary dan lain-lain, our mission, jadikanlah semua bangsa, itu bukan suatu hal yang susah. Itu suatu hal yang gampang dengan memperlihatkan bahwa kebebasan kita, mereka juga bisa merasakan kebebasan kita. So, thank you Kak Kasih. Cuman sayang sekali Kak Kasih, sepertinya ada yang menarik ya sebenarnya hari ini. Ya, kita nggak sendirian. Karena sebentar lagi kita akan bertemu dengan seseorang. Apakah orangnya ada hari ini? Apakah ada di sini, saudara? Nggak ada. Dia menghilang kah? Tapi masih ada. Oke, boleh dipin, Brother Jojo. Halo Brother Jojo. Oke teman-teman, ini adalah spesialnya yang di akhir seperti yang aku bilang tadi, yaitu our team yang akan melengsarkan kubu kita, MC Kasih dan MC Wilson, dan beliau akan jadi MC di bulan depan. Dan ya aku gak perlu bahas apa temanya dan lain-lain, biarkan dia sendiri yang promosi dengan acaranya dia. Ya, ayo Jo promosi. Aduh, bingung ini mau promosi apa. Promosi meet up bulan depan. Bulan depan berarti September. Oke, siap. Jadi di bulan depan kita akan bertemu lagi di OMGC Meet Up dengan tema yaitu Joyful. Jadi jangan lupa join ya, jangan lupa gabung. Untuk minggu depan ya sesuai pengumuman di tanggal 30 September di hari Jumat. Oke. Kak, spill dong Kak, siapa nama pembicaranya Kak? Siapa nih? Wilson kali, Wilson. Aduh. Siapa ya? Itu nanti tinggal menunggu saja ya. Kakak spill. Jadi Kak, jangan kalau gamenya ada, kalau menang kita dapat Kinder Joy nggak Kak? Dapat foto sama Jojo. Ya kan Jo? Siap. Ditunggu saja. Ya, oke. Thank you Bro Jojo. Thank you semuanya, tapi ini bukan akhir karena kita sebentar lagi akan masuk ke breakout room. Jadi teman-teman yuk kita sharing-sharing di dalam breakout room. Oh, nggak ada ya? Tapi kali ini nggak ada dulu ya. Oh iya, aduh. Bulan depan. Jadi jangan lupa datang. Ya. Jangan lupa datang guys. Datang join biar kita bisa sharing-sharing bulan depan. Join. See you next month. Ya, see you guys. Terima kasih semuanya. Udah join. Love you. Terima kasih semuanya. Terima kasih James. Jangan lupa bulan depan tema kita Joyful Lord. Nah, Joyful. Oke, standar di minggu bulan depan kemudian ya bro. Hati-hati di jalan guys. Makasih. Pamit dulu semuanya. Bye. Bye. Dadah. Semangat. Merdeka.